Judi telah menjadi bagian sejarah manusia selama ribuan tahun, meskipun banyak orang yang menganggap bahwa judi adalah kegiatan yang tidak bermoral. Namun sejarah judi sendiri sangatlah panjang dan kompleks. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asal-usul judi dan dari mana pertama kali judi ditemukan di dunia. Asal-usul judi tidak ditentukan dengan pasti, namun banyak ahli sejarah percaya bahwa judi telah ada sejak zaman prasejarah. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia telah menggunakan benda-benda seperti tulang dan batu atau bermain permainan yang melibatkan unsur keberuntungan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Di Cina kuno sendiri, judi telah menjadi kegiatan yang sangatlah populer sejak zaman dinasti Shang atau abad 16 hingga 11 sebelum Masehi. Judi juga sebagai bentuk hiburan dan juga sebagai bentuk cara memprediksi nasib. Permainan judi seperti keno atau lotre telah ada di zaman tersebut. Sementara di Yunani kuno, judi juga telah menjadi kegiatan yang sangatlah populer. Bangsa Yunani kuno percaya bahwa dewa-dewa mereka memiliki peran dalam menentukan nasib manusia, sehingga mereka menggunakan judi sebagai cara untuk memprediksi kehendak-kehendak dewa. Permainan judi seperti dadu atau taruhan olahraga telah ada sejak zaman tersebut. Sedangkan di Roma kuno, judi telah menjadi kegiatan yang sangatlah populer. Bangsa Romawi kuno menggunakan judi sebagai bentuk hiburan dan juga sebagai cara untuk memperoleh uang. Permainan judi seperti gladiator atau taruhan olahraga telah ada sejak zaman tersebut. Pada abad pertengahan, judi telah menjadi kegiatan yang dilarang oleh gereja Katolik. Namun judi terus berkembang dan menjadi kegiatan yang sangatlah populer di kalangan bangsawan dan pedagang. Permainan judi seperti kartu atau dadu telah ada sejak zaman tersebut. Sedangkan di Amerika, judi telah menjadi kegiatan yang sangatlah populer sejak zaman kolonial. Permainan judi seperti poker, blackjack telah ada sejak zaman tersebut. Judi juga telah menjadi industri besar dan kompleks, dengan kasino atau taruhan olahraga menjadi kegiatan yang sangatlah luar biasa. Saat ini judi telah menjadi kegiatan yang sangatlah populer di dunia. Dengan adanya teknologi internet, judi online telah menjadi kegiatan yang sangatlah populer. Banyak orang-orang dapat bermain judi di rumah mereka sendiri tanpa harus pergi ke kasino atau judi di tempat lain atau di warnet. Namun judi juga memiliki dampak negatif yang signifikan. Banyak orang yang telah menjadi korban kecanduan judi yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan masalah sosial. Oleh karena itu pentingnya untuk memahami resiko judi dan bermain dengan bertanggung jawab. Judi juga telah menjadi bagian dari budaya populer dengan banyaknya film atau acara TV yang menampilkan Stephen Chow lagi judi, menampilkan judi sebagai tema utama. Namun judi juga dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat seperti meningkatkan kejahatan atau korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, judi online telah menjadi kegiatan yang sangatlah luar biasa. Banyak situs judi online yang menawarkan berbagai macam jenis permainan judi seperti poker, blackjack, slot. Namun judi online juga memiliki resiko yang signifikan seperti penipuan dan kecanduan dan bangkar atau tebuga duit. Untuk mengurangi risiko judi, banyak negara yang telah membentuk peraturan atau undang-undang yang mengatur kegiatan judi. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakatnya dari dampak negatif judi dan memastikan bahwa judi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Meureun, namun peraturan judi dapat berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara memiliki peraturan yang sangat ketat, sementara negara lain memiliki peraturan yang longgar. Oleh karena itu pentingnya untuk memahami peraturan di negara Anda atau kita semua Indonesia. Tewak pa polisi tasi eta main slot wae. Judi juga dapat memiliki dampak positif pada masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Namun dampak positif ini harus diimbangi dengan upaya atau mengurangi dampak negatif judi. Ya di luar negeri ya, di kita mah tidak boleh ya. Kalau di Las Vegas mungkin boleh ya. Dalam beberapa tahun terakhir telah ada perdebatan tentang apakah judi harus diizinkan atau tidak. Beberapa orang percaya bahwa judi harus dilarang karena dampaknya sangatlah negatif. Sementara orang lain atau sudut yang lain percaya bahwa judi dapat diatur dan dikontrol dengan baik. Saha nu ngontrolna? Tetapi judi juga dapat memiliki dampak positif pada individu, seperti meningkatkan keterampilan dan strategi. Banyak orang juga menggunakan judi sebagai cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Padahal mah rungkadnya beak tah duit segala dijual kumaha tah gawe geus hoream heuh.
Maka kesimpulannya, judi telah menjadi bagian dari sejarah manusia selama ribuan tahun. Dari zaman prasejarah hingga saat ini, judi telah berkembang dan menjadi kegiatan yang sangatlah kompleks dan sangatlah luar biasa. Namun judi juga memiliki dampak negatif yang signifikan. Oleh karena itu pentingnya untuk memahami resiko judi dan bermain dengan bertanggung jawab. Dan udah segitu aja, nggak usah panjang-panjang ya buat kalian. Jangan bermain judi atau slot dan sebagainya, karena memang akan merugikan untuk diri sendiri. Capek-capek gawe selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dipakai slot atau judi atau nomor dan sebagainya. Maka raung kada yang udah berumah tangga ya, tungtung nate pas ya atau berantem sama istri dan anak yang jadi korban. Ya, itu namanya juga ekonomi atau ya, kalau duitnya habis dipakai bermain, terus buat masak, beli sambal, beli ikan asin dan sebagainya lalab. Duit narek kumaha tah? Ya, pasti pasea jeung pamajikanna. Nah, pelampiasan adalah budak dan perceraian atau tingkat perceraian di Indonesia akan semakin bertambah. Anjing. Kesel aing. Yaudahlah, buat kalian mah jauhilah hal tersebut ya. Pindahlah kepada olahraga menabung atau investasi seperti Bang Timothy. Seperti Bang Timothy nya investasi meh tereh beunghar tah Bang Timothy oge tinggalinya geus beunghar ngorakene beunghar loba duit sok dipakai sehari 14 juta selama 1000 tahun pun si duitnya nggak akan habis. Sok kalian bayangin 14 juta rek meuli naon eta sawarteg atau sok serumah makan atau sawarteg dibeli sama kalian semua, duitna moal beak beteung sebe ada basuh. Ya udahlah, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Video ini hanya sebagai pengingat saja bahwa kalau sudah masuk ke dalam dunia tersebut atau sudah terjerat dan tidak punya rem, maka kehancuran akan segera tiba. Tunggu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Abah Kopdut. Salam sejahtera. Goodbye. Dadah.